Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Saiful Huda Channel. Sudah lumayan lama juga saya tidak upload video, sekitar kurang lebih seminggu lebih. Kali ini saya tidak akan membahas tentang kajian fikih, meskipun ada juga kaitannya. Kajian ini ada kaitannya juga dengan fikih, yakni menjawab kritikan, keberatan dan tuduhan seputar pernikahan Rasulullah SAW. Dari dulu sampai sekarang ada dua tuduhan keji yang dilancarkan kepada Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, beliau SAW nauzubillah menikahi anak di bawah umur, yakni dalam hal ini Hazrat Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan yang tuduhan yang kedua adalah tentang poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Sejarah mencatat bahwa Jemaat Muslim Ahmadiyah tidak pernah menjawab tuduhan dan cemoohan yang dilancarkan kepada Rasulullah SAW dengan cacian apalagi kekerasan. Dalam reaksinya, Jemaat Muslim Ahmadiyah tidak pernah demo, protes, apalagi merusak. Jemaat Muslim Ahmadiyah selalu memilih cara yang elegan untuk menyikapi setiap tuduhan, cacian dan cemoohan terhadap Rasulullah SAW. Sebagai contoh yang paling dekat adalah tentang karikatur Nabi Muhammad SAW yang beberapa tahun kebelakang sangat ramai. Khalifah Islam Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis adalah Ta'ala bin Nasir Al-Aziz. Dalam menanggapi hal ini, beliau memerintahkan seluruh Ahmadi untuk lebih banyak lagi bersalawat kepada Rasulullah SAW dan terus berusaha menyebarkan uswah hasanah, menyebarkan akhlak Rasulullah SAW, serta menyebarkan ajaran Islam yang damai yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, itu tadi sedikit pengantar tentang bagaimana Jemaat Ahmadiyah menyikapi hal-hal negatif yang dilancarkan pada Islam pada umumnya dan kepada Rasulullah SAW pada khususnya. Dan cara-cara seperti ini jugalah yang hendaknya dilakukan oleh saudara-saudara Muslim yang lain, sehingga Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai dapat diketahui, dapat dikenal oleh umat agama lain pada umumnya. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi, ada dua tuduhan atau keberatan yang selalu disematkan pada wujud suci Rasulullah SAW. Yang pertama, beliau SAW menikahi anak di bawah umur, dan yang kedua, Rasulullah SAW poligami. Ini tentang poligami yang dilakukan Rasulullah SAW yang sering dijadikan target, dijadikan bahan untuk dicemooh oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam, tidak suka kepada Rasulullah SAW. Dalam video kali ini saya akan menjawab tuduhan yang pertama dulu, yakni tentang Rasulullah SAW menikahi anak di bawah umur. Kan ini perlu dijawab. Dalam hal ini adalah pernikahan beliau SAW dengan Hazrat Aisyah atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebelum kita masuk dalam pembahasan berapa umur Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menikah dengan Rasulullah SAW dan tinggal bersama Rasulullah SAW, ada dua hal penting untuk dipahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama, pengertian di bawah umur itu sendiri, dan yang kedua, jenis prosesi pernikahan di dalam Islam. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, pengertian di bawah umur itu sendiri. Nah, berkaitan dengan di bawah umur, setidaknya bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi syariat Islam, seseorang dikatakan di bawah umur ketika dia belum sampai usia baligh. Nah, di dalam Islam bagi laki-laki usia balighnya ditandai dengan adanya ihtilam atau mimpi basah. Sedangkan untuk perempuan usia balighnya ditandai dengan munculnya haid, datangnya haid begitu. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi hukum negara. Setiap negara menetapkan umur seseorang dikatakan dewasa dan di bawah umur. Khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan usia boleh menikah. Khususnya lagi bagi perempuan. Ada yang menetapkan bahwa seorang perempuan baru boleh menikah pada usia 17, 18, dan sebagainya.
Nah, ini tergantung hukum di suatu negara gitu. Nah, itu tadi pengertian tentang di bawah umur berdasarkan hukum agama, berdasarkan syariat Islam, dan berdasarkan hukum negara. Sekarang kita bahas tentang jenis prosesi pernikahan di dalam Islam yang masih banyak orang-orang, baik itu kalangan eksternal, kalangan di luar Islam maupun orang Islam sendiri. Di dalam Islam setidaknya secara umum ada dua macam prosesi pernikahan. Yang pertama seperti pernikahan pada umumnya, yaitu akad nikah. Kemudian setelah akad nikah di hari yang sama, mempelai perempuan diserahkan kepada suaminya oleh orang tuanya, yang dalam istilah Urdu biasa disebut dengan rukhtanah begitu. Diserah terima dari orang tua perempuan kepada pihak laki-laki, kepada suaminya. Nah, kemudian 1 atau 2 hari setelah serah terima itu, setelah rukhtanah itu, barulah diadakan walimah, barulah diadakan resepsi pernikahan. Yang secara umum ini diamalkan di negara kita, di Indonesia. Kemudian bentuk prosesi pernikahan yang kedua yang tidak lazim di Indonesia, di negara kita, adalah setelah akad nikah, kedua mempelai tidak langsung tinggal serumah. Dengan kata lain, mempelai perempuan belum sepenuhnya diserahkan oleh orang tuanya, meskipun sudah sah jadi suami istri setelah akad nikah begitu. Nah, jangka waktu dari akad nikah ke serah terima ini biasanya agak lama dia, agak panjang jangka waktunya, dan ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan keadaan begitu. Nah, dalam masa antara akad nikah sampai rukhtanah atau serah terima itu masih ada batasan antara kedua mempelai ini. Misalnya tidak tinggal serumah, tidak melakukan hubungan suami istri dan sebagainya. Nah, biasanya pernikahan seperti ini dilakukan untuk menguatkan hubungan secara syar'i, meskipun dengan batas-batas yang ditentukan, dengan batas-batas tertentu begitu. Nah, kemudian setelah sampai pada masa yang ditentukan itu, sampai pada masa yang ditetapkan itu, barulah ke orang tua mempelai perempuan menyerahkan anaknya sepenuhnya kepada suaminya, kepada mempelai laki-laki tadi, sehingga mereka bisa tinggal serumah dan hidup sebagai pasangan suami istri secara seutuhnya. Nah, setelah surah terima itu tadi dan terjadi hubungan suami istri, barulah 1 atau 2 hari setelahnya diadakan walimah, walimatul urus, atau disebut juga yang biasa di negara kita disebut dengan resepsi pernikahan, untuk mengumumkan bahwa orang ini sudah menjadi sepasang suami istri, sudah tinggal bersama, supaya orang lain bisa mengetahuinya. Nah, ini ada 2 jenis pernikahan, prosesi pernikahan di dalam Islam. Jenis yang pertama tadi lazim di negara kita, biasa dilakukan di negara kita, sedangkan jenis yang kedua ini jarang dilakukan di negara kita, tetapi di negara-negara Islam lainnya seperti di Arab dan sebagainya, dan di sini juga di Hindustan ini, di Pakistan biasa dilakukan hal seperti ini. Saya sendiri juga melakukan hal seperti itu. Saya nikah dulu tahun 2013 bulan Maret begitu. Nah, kemudian baru saya bertemu dengan istri, kemudian serah terima itu tadi, rukhtanah tadi itu pada bulan Oktober 2013. Jadi ada sekitar 6 bulan jaraknya. Nah, ini untuk lebih diketahui dulu, untuk memahami antara pernikahan dan rukhtanah, antara pernikahan dan serah terima begitu. Kapan seseorang laki-laki dan perempuan itu menjadi suami istri, kemudian menjadi tinggal serumah, menjalani hubungan suami istri sebagaimana pada umumnya. Nah, untuk lebih detailnya tentang hal ini nanti insya Allah kita akan membahas di kajian fikih tentang pernikahan. Nah, dapat saya sampaikan bahwa kedua cara ini juga diamalkan oleh Rasulullah SAW, khususnya cara yang kedua yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, bahwa Rasulullah SAW dengan Hazrat Aisyah mengamalkan cara yang kedua ini. Ini pernikahan diadakan terlebih dahulu, kemudian baru setelah beberapa lama diadakan rukhtanah, diadakan serah terima, diadakan serah terima dari orang tua Hazrat Aisyah kepada Rasulullah SAW. Beliau tinggal bersama Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita masuk kepada pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah. Nah, setelah kewafatan Hazrat Khadijah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pada tahun ke-10 nubuah, pada tahun ke-10 kenabian. Saat itu umur Hazrat Aisyah baru 7 tahun. Nah, ini terdapat di dalam Ibnu Hisham jilid 3. Nah, saat itu pertumbuhan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sudah cukup bagus, berbeda dengan anak-anak yang lain pada waktu itu. Kalau tidak seperti itu, maka mana mungkin Khawlah binti Hakim yang merupakan orang yang meminta Nabi SAW untuk menikah lagi setelah kewafatan Hazrat Aisyah, mana mungkin beliau berpikir untuk menjadikan Aisyah radhiyallahu anha sebagai
istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun begitu, saat itu Sayyidah Aisyah masih belum balik. Nah, standar balik bagi wanita sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas tadi kan haid begitu. Nah, oleh sebab itulah saat itu meskipun sudah akad nikah, meskipun sudah menjadi istri Rasulullah SAW secara syariat, namun belum rukhsanah, belum ada serah terima, belum diserahkan oleh Hazrat Abu Bakar sebagai ayah kepada Rasulullah SAW secara seutuhnya. Hazrat Aisyah belum tinggal dengan Rasulullah SAW ketika itu. Hazrat Aisyah masih tinggal bersama orang tuanya. Nah, seperti itu. Dan belum juga terjadi hubungan suami istri antara Rasulullah SAW dengan Hazrat Aisyah karena belum tinggal serumah, belum diserahkan secara seutuhnya. Betul sudah dilakukan akad nikah secara syar'i, tetapi masih ada batas-batas tertentu yang seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Nah, setelah hijrah ke Madinah, yakni pada tahun kedua hijrah, ketika pernikahan beliau sudah 5 tahun dan umur Sayyidah Aisyah sudah 12 tahun dan beliau radhiyallahu anha sudah balik, maka Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai ayah Hazrat Aisyah, beliau datang kepada Rasulullah SAW dan meminta Rasulullah SAW untuk diadakan rukhsanah, untuk diadakan serah terima. Nah, Rasulullah SAW menyetujuinya dan kemudian diadakanlah tadi rukhsanah dan Rasulullah SAW membayar mahar Hazrat Aisyah ketika itu. Nah, sehingga pada bulan Syawal 2 Hijriah, yakni pada tahun kedua Hijrah, Sayyidah Aisyah keluar dari rumahnya, yakni diserah terimakan oleh ayahanda beliau, oleh orang tua beliau kepada Rasulullah SAW dan tinggal bersama Rasulullah SAW menjadi suami istri secara seutuhnya begitu, secara practically. Nah, inilah cara garis besar tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, sekarang kita akan menjawab secara detail tuduhan-tuduhan yang mengatakan Rasulullah SAW menikahi anak di bawah umur. Sebelum itu, saya akan menyampaikan ikhtilaf atau perbedaan pendapat para ahli sejarah di dalam menentukan umur Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika rukhsanah, ketika serah terima itu tadi. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas tadi, akad nikah dan rukhsanah adalah dua hal yang berbeda. Sekarang yang menjadi pembahasan inti adalah umur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika rukhsanah, yakni ketika diserah terimakan kepada Rasulullah SAW dan tinggal bersama Rasulullah SAW sebagai pasangan suami istri secara hakiki, secara seutuhnya begitu. Nah, berkaitan dengan ini banyak sekali pendapat, banyak sekali terdapat ikhtilaf, perbedaan pendapat antara mu'arikhin, antara ahli sejarah begitu. Nah, di antaranya saya sampaikan di sini, ada yang mengatakan umur Hazrat Aisyah ketika rukhsanah, ketika diserah terimakan itu tadi adalah umur 9 tahun. Nah, hal ini mereka dasarkan pada sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah sendiri, bahwa pada saat rukhsanah umur saya adalah 9 tahun kata beliau. Nah, inilah yang dijadikan dasar oleh mu'arikhin, oleh para ahli sejarah dalam menetapkan bahwa umur Hazrat Aisyah ketika rukhsanah itu tadi adalah 9 tahun. Nah, para ahli sejarah ini hanya melihat dari satu sisi dan melupakan sisi yang lain, mengabaikan sisi yang lain. Sedangkan ada cara lain untuk menentukan umur Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha ketika rukhsanah atau tinggal bersama Nabi begitu. Nah, meskipun riwayat ini betul dan sahih, riwayat ini betul ada di dalam Sahih Bukhari dan ini betul, tetapi sahihnya sebuah riwayat. Nah, ini perlu dicamkan ini. Sahihnya sebuah riwayat itu sangat berbeda dengan sahihnya sebuah perkiraan begitu. Nah, usia 9 tahun hanyalah perkiraan Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha saat ditanya tentang umur beliau ketika rukhsanah. Nah, perkiraan Hazrat Aisyah ini bisa saja salah. Sebagaimana terkadang orang-orang salah dalam memperkirakan umurnya atau keliru di dalam memperkirakan umurnya, apalagi di zaman itu ketika orang-orang tidak terlalu memperhatikan jumlah umur, berapa usia begitu. Namun sangat disayangkan sekali bahwa para ahli sejarah ini langsung saja mengambil riwayat ini sebagai dalil dasarnya begitu dan mengabaikan jalur penelitian yang lainnya, sehingga mereka keliru dan menampilkan suatu hasil penelitian yang justru menimbulkan kekacauan, yang justru bisa menimbulkan ikhtilaf, perbedaan begitu. Nah, kemudian sebagai tandingannya, sebagian ahli sejarah yang lain berusaha untuk membuktikan dengan bermacam dalil bahwa umur Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha ketika rukhsanah, ketika tinggal bersama Nabi adalah 14 tahun. Nah, bahkan ada yang mengatakan 16 tahun. Nah, ini juga kurang tepat. Ini juga tidak tepat. Sekarang pertanyaannya, berapa umur sebenarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika rukhsanah, ketika tinggal bersama Nabi? Nah, untuk menentukan umur Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha ketika rukhsanah atau tinggal bersama dengan Rasulullah SAW itu tadi, cara yang paling akurat adalah dengan mengetahui tahun beliau lahir
dan tahun beliau rukstanah begitu. Pertama kita cari tahu dulu tahun berapa Hazrat Aisyah radhiyallahu anha lahir begitu. Nah, Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqat menukil sebuah riwayat yang bunyinya kanat Aisyatu waladatis sanatar rabi'ah minan nubuwwati fi awwaliha. Artinya Aisyah lahir pada awal tahun keempat nubuwah atau kenabian. Tabaqat Ibnu Sa'ad jilid 8 halaman 54. Berkaitan dengan ini, penulis buku Sirat Khataman Nabiyyin Hazrat Qamarul Anbiya Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu taala anhu menulis bahwa selain riwayat ini tidak saya temukan riwayat lain dalam kitab-kitab para ahli sejarah dan juga tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis yang menceritakan tentang tahun lahir Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi tahun kelahiran Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dengan mudah ditentukan bahwa beliau lahir pada awal tahun keempat nubuwah, pada awal tahun keempat kenabian. Nah, sekarang yang harus dicari adalah tahun berapa Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha rukstanah atau diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diserah terimakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan ini terdapat ikhtilaf, terdapat perbedaan. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa rukstanah beliau, rukstanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hazrat Aisyah ini diadakan pada bulan Syawal 1 Hijriah. Sedangkan di dalam sebagian riwayat lagi dikatakan bahwa beliau rukstanah pada Syawal, pada bulan Syawal 2 Hijriah begitu. Nah, namun kalau diteliti, maka yang paling sahih adalah riwayat yang menyatakan bulan Syawal 2 Hijriah. Riwayat bulan Syawal 1 Hijriah bersumber dari Ibnu Sa'ad juga yang silsilah riwayatnya sampai kepada Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan para ahli sejarah juga mengambil riwayat ini sebagai dasar menentukan tahun rukstanahnya, tahun diserah terimakannya Hazrat Aisyah kepada Rasulullah SAW. Tapi meskipun begitu, meskipun Ibnu Sa'ad sendiri adalah perawi yang kuat, yang terpercaya, namun dari antara perawi riwayat-riwayat ini ada seorang perawi yang bernama Waqdi. Nah, yang merupakan perawi yang tidak siqah begitu, yang tidak kuat, dan dia adalah perawi yang tidak bisa dipercaya. Bahkan berkaitan dengannya, jumhur ulama hadis sepakat bahwa dia adalah orang pembohong, sehingga riwayat ini tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan dasar dalam menentukan kapan Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha rukstanah begitu. Sementara itu ada riwayat lain yang lebih kuat dan terpercaya sebagaimana Imam Nawawi, Imam Aini, Imam Kastalani rahmatullah alaihim dan para muhakkikin, para peneliti lainnya menetapkan riwayat bulan Syawal 2 Hijriah lebih sahih begitu. Imam Nawawi sendiri menulis dengan gamblang bahwa riwayat bulan Syawal 1 Hijriah yang menyatakan bahwa rukstanahnya Hazrat Aisyah itu pada bulan Syawal 1 Hijriah ini lebih lemah dan patut ditolak dibandingkan riwayat yang menyatakan bulan Syawal 2 Hijriah. Nah, ini ada di dalam buku Zarqani jilid 3 halaman 230. Nah, sekarang ketika tahun lahir dan rukstanah ini sudah diketahui, maka untuk menentukan berapa umur Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha ketika rukstanah bukanlah suatu hal yang sulit gitu. Ini hanya merupakan hitungan matematik biasa, matematik yang simple, yang sederhana, yang anak kecil pun sebenarnya bisa melakukan ini gitu. Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha lahir pada awal tahun keempat kenabian. Nah, sedangkan hijrah itu terjadi pada Rabiul Awal 14 nubuwah begitu. Dengan demikian, ketika hijrah, umur Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha adalah 10 tahun lebih beberapa bulan. Perlu diketahui bahwa penanggalan Hijriah ini dimulai semenjak Rasulullah SAW hijrah, yakni pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah lah dimulai penanggalan Hijriah begitu. Kemudian dari Rabiul Awal 1 Hijriah sampai Syawal 2 Hijriah ada jarak sekitar 2 tahun kurang sedikit. Sehingga jika kita tambahkan umur Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha ketika hijrah, yang 10 tahun tadi, dan jarak hijrah sampai waktu rukstanah, yakni 2 tahun, maka akan dihasilkan jumlah 12 tahun. Nah, kesimpulannya, umur Hazrat Aisyah ketika rukstanah, yakni ketika serah terima secara utuh kepada Rasulullah SAW, tinggal bersama Rasulullah SAW sebagai istri Rasulullah SAW secara hakiki, adalah 12 tahun. Sehingga riwayat yang menyatakan bahwa Hazrat Aisyah berumur 9 tahun ketika rukstanah, ketika tinggal bersama Rasulullah SAW, adalah salah begitu. Nah, untuk memperjelas pembahasan ini perlu saya sampaikan bahwa
orang-orang pada umumnya tidak mengetahui adanya pernikahan jenis kedua yang saya sampaikan di atas tadi, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW ketika menikah dengan Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni antara akad nikah dan rukhsannah atau serah terima itu tadi memiliki ada jarak yang cukup panjang. Nah, dalam hal ini akad nikah hanya sebagai pengikat secara syar'i, namun secara prakteknya kedua mempelai belum tinggal bersama dan belum melakukan hubungan suami istri, yakni mempelai perempuan masih tinggal bersama orang tuanya begitu. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, apakah umur 12 tahun masih tergolong anak-anak untuk dinikahi? Nah, berkaitan dengan ini kita bisa lihat dari dua sisi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Yang pertama, dari sisi syariat dulu. Dalam Islam, syarat seorang wanita boleh menikah dalam arti yang sesungguhnya, yakni tinggal dengan suaminya, tinggal bersama suaminya dan melakukan hubungan suami istri, itu adalah baligh, yaitu ditandai dengan haid. Kemudian yang kedua, dari sisi hukum negara, saat itu belum ada hukum negara yang membatasi usia pernikahan bagi orang perempuan, bagi anak perempuan. Setiap kaum atau kabilah bebas menggunakan hukum yang mereka percayai, hukum yang mereka yakini masing-masing. Jadi dari sisi ini Rasulullah SAW juga tidak bisa disalahkan. Sekarang taruhlah riwayat yang menyatakan umur 9 tahun itu kita terima, maka tetap saja tidak bisa dijadikan bahan kritikan. Karena di Arab, baliknya anak perempuan yang berumur 9 tahun atau 10 tahun itu sudah biasa. Di Hindustan saja misalnya, anak-anak perempuan yang pertumbuhannya tidak biasa sudah balik pada umur 9 atau 10 tahun. Nah, perlu disampaikan di sini, pada dasarnya usia balik juga sangat terpengaruh oleh makanan, lingkungan, cuaca, dan iklim suatu tempat. Di negara-negara yang relatif dingin dan dalam makanannya sangat minim digunakan rempah-rempah begitu, pada umumnya anak perempuan lebih lambat mencapai usia balik, lebih lambat mendapatkan haid. Nah, sebaliknya negara-negara yang relatif lebih panas dan lebih kering serta dalam makanannya banyak digunakan rempah-rempah, pada umumnya anak perempuan cenderung lebih cepat balik, yakni haid itu. Nah, di Hindustan saja secara umum anak perempuan sudah balik, sudah mendapatkan haid rata-rata sekitar umur 13 sampai 14 tahun. Apalagi di Arab yang notabene-nya lebih panas dan lebih kering dibandingkan Hindustan. Di sana usia balik bagi anak perempuan atau anak perempuan mendapatkan haid ini lebih awal lagi dibandingkan di Hindustan begitu. Banyak sekali anak perempuan di Arab yang ditemukan sudah balik, sudah mendapatkan haid dari umur 9 sampai 10 tahun gitu. Nah, sesuai dengan ini, kalaupun riwayat yang menyatakan Hazrat Aisyah rukhsannah pada usia 9 tahun itu kita terima, kita anggap benar, katakanlah begitu, maka tetap saja tidak bisa dijadikan bahan kritikan. Khususnya kalau kita perhatikan dari beberapa riwayat yang menyatakan bahwa pertumbuhan Hazrat Aisyah tidak seperti anak yang lain. Beliau lebih cepat masa pertumbuhannya dibandingkan anak yang lain ketika itu. Nah, sebagaimana seorang orientalis yang terkenal, Sir William Muir, di dalam kitabnya Life of Muhammad halaman 110, kemudian di halaman 171 menyatakan tentang hal ini, menerima hal ini begitu. Nah, sekarang dapat kita simpulkan bahwa tuduhan yang menyatakan Rasulullah SAW menikahi anak di bawah umur tidaklah benar. Nah, karena yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu perbedaan antara akad nikah dan rukhsannah atau serah terima dari orang tua mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki, seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Nah, bahwa akad nikah Rasulullah SAW dengan Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha memang dilakukan pada usia 7 tahun, pada usia Hazrat Aisyah 7 tahun. Tapi ini hanya sebatas akad nikah. Sebelum rukhsannah atau sebelum serah terima itu, Hazrat Aisyah masih tinggal bersama orang tuanya dan tidak melakukan hubungan suami istri dengan Rasulullah SAW. Beliau tidak tinggal bersama Rasulullah SAW. Barulah pada umur 12 tahun, Hazrat Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tinggal bersama Rasulullah SAW dan menjadi istri beliau SAW secara seutuhnya begitu. Kemudian yang kedua, umur 12 tahun merupakan umur yang lebih dari cukup bagi anak perempuan di Arab saat itu untuk berumah tangga. Dan ini tidak melanggar hukum syariat Islam dan juga tidak melanggar hukum negara atau hukum yang ada ketika itu di Arab. Jadi dari sisi apapun,
tuduhan yang menyatakan Rasulullah SAW menikahi anak kecil ini terbantahkan, tidak bisa dibenarkan dan tidak berdalil, tidak berdasar itu. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab tuduhan ini. Namun ini baru part pertama, baru bagian pertama tentang tuduhan kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan menikahi anak di bawah umur ini. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu dijawab. Misalnya seperti apakah sekarang kita bisa menikahi anak usia 12 tahun? Kemudian yang perlu dijawab juga adalah keberatan yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW na'udzubillah sudah merusak hidup Hazrat Aisyah dan sebagainya. Nah, untuk itu silahkan disimak nanti video-video berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.